Baik, hari ini kita jual mobil butut istrimu itu, lalu jadikan saja dia pembantu di sini. Tawa suamiku dan selingkuhannya menggema di ruang tengah. Mereka tidak sadar aku mendengar semuanya. Kutahan isak tangisku dan dalam diam aku menyusun sebuah rencana. Tepat pukul 12.00 siang nanti. Saat sang pembeli datang dan dengan sombongnya Bima membuka amplop berisi dokumen, senyumnya mendadak lenyap melihat isinya. Sebelum cerita dimulai, silakan berkomentar di bawah. Dari kota mana saja Anda yang sedang menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sinar mentari pagi yang menerobos celah-celah jendela dapur seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Alia, pagi ini terasa membekukan hingga menusuk tulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Di tangannya, sebuah nampan berisi secangkir kopi tubruk yang panas dan pisang goreng madu yang masih mengepulkan uap. Aroma manis pisang dan pahitnya kopi berpadu di udara. Aroma yang biasanya membuat Bima, suaminya, tersenyum setiap kali bangun pagi. Langkah Alia terhenti 2 meter sebelum pintu ruang keluarga. Niatnya untuk memberikan sarapan kejutan mendadak berganti dengan debaran jantung yang kencang, bukan karena takut nampan di tangannya jatuh, tetapi karena suara-suara yang menembus dinding tipis pemisah ruangan. Tawa-tawa yang bukan tawa biasa, melainkan tawa yang penuh kepuasan, hinaan, dan kemenangan. Bagus. Rencana kita sempurna, Bima, itu suara Bella. Wanita yang sudah 3 hari ini menumpang di rumah mereka dengan alasan apartemen sewaannya kebanjiran. Wanita yang diperkenalkan Bima sebagai rekan kerja yang butuh pertolongan. Namun, nada bicaranya pagi ini sama sekali tidak terdengar seperti orang yang butuh pertolongan. Kamu yakin Alia tidak akan curiga? Terdengar suara berat Bima, diiringi suara seruputan kopi. Kopi yang entah siapa yang membuatnya, sementara Alia baru saja akan mengantarkan kopi untuk suaminya. Halah, Bima, anakku. Kali ini, terdengar suara Ibu Rosita, mertua Alia, penuh dengan nada meremehkan. Istrimu itu bodohnya sampai ke tulang sumsum, lihat saja dia. 3 tahun menikah, yang dia tahu hanya menunduk, memasak, mencuci, bersih-bersih. Dia tidak tahu apa-apa soal dokumen penting. Hening sejenak. Lalu mereka tertawa lagi serempak. Tawa itu bagaikan belati-belati tajam yang menyayat telinga Alia. Ibu benar, kata Bima sambil tergelak. Dia pikir aku cinta mati padanya. Padahal aku hanya butuh dia untuk jadi pengurus rumah gratis, sambil menunggu warisan dari ayahnya bisa kupegang sepenuhnya. Nah, itu dia, sahut Bella riang. Makanya, ayo, hari ini kita jual mobil butut istrimu itu. Lumayan juga harga Fortuner itu, Bima. Uangnya bisa untuk DP rumah baru kita di BSD City. Terus, si Alia jadikan saja pembantu di sini. Lagi pula, dia lebih cocok jadi pesuruh daripada jadi nyonya rumah. Aku setuju, seru Ibu Rosita bersemangat. Nanti siang pembelinya datang, kan? Jangan sampai gagal. Begitu mobil terjual dan uangnya masuk ke rekeningmu, Bima, setelah itu kita paksa dia tanda tangan surat balik nama rumah ini. Kalau dia menolak, biar ibu yang buat hidupnya seperti di neraka sampai dia tidak tahan lagi. Alia merasa lututnya lemas. Nampan di tangannya bergetar hebat, jadikan dia pembantu. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Jadi, semua kebaikannya selama ini dianggap kebodohan. Kesabarannya dianggap kelemahan. Fortuner itu adalah hadiah dari almarhum ayahnya di hari ulang tahunnya. Rumah ini juga dibeli lunas oleh ayahnya sebelum meninggal, diberikan sebagai tempat tinggal untuk Alia. Bima masuk ke rumah ini hanya membawa 1 koper pakaian dan janji-janji manis yang kini terasa begitu pahit. Alia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mendesak keluar. Tidak, dia tidak boleh menangis sekarang. Jika dia masuk ke sana sambil menangis dan membuat keributan, mereka akan tahu rencana mereka terbongkar, mereka akan waspada. Dan Alia tahu, melawan orang-orang licik tidak boleh dengan emosi, tapi dengan strategi yang lebih licik lagi. Perlahan, ia melangkah mundur kembali ke dapur tanpa suara. Ia meletakkan nampan di atas meja marmer. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah yang dulu polos tanpa riasan. Wajah yang selalu tersenyum dalam melayani suami dan mertuanya. Baik, bisik Alia pada bayangannya sendiri. Tatapannya berubah menjadi dingin. Tak ada lagi tatapan seorang istri penurut. Kalian mau main sandiwara? Ayo kita bermain. Tapi sutradaranya bukan lagi kalian. Sutradaranya sekarang adalah aku. 5 menit berlalu. Alia mengembalikan ekspresinya seperti semula. Sedikit lesu, sedikit menunduk, persis seperti istri bodoh yang mereka bicarakan tadi. Ia mengangkat kembali nampan itu dan berjalan menuju ruang keluarga. Kali ini,
Ia sengaja memberatkan langkah kakinya agar terdengar. Selamat pagi, Mas Bima. Bu, sapa Alia dengan suara lirih. Pemandangan di ruang keluarga itu menjijikkan jika dilihat dengan mata yang terbuka. Bima duduk di sofa utama dengan kaki di atas meja. Di sebelahnya, Bella duduk begitu rapat, nyaris menempel, sambil memegang toples kue kering buatan Alia. Ibu Rosita duduk di kursi goyang, menatap Alia dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah melihat kotoran. Seketika suasana menjadi hening. Bima buru-buru menurunkan kakinya. Agak gugup. Bella sedikit menjauh. Alia. Kenapa baru muncul? Suamimu sudah lapar dari tadi. Bentak Ibu Rosita, memecah keheningan dengan kemarahan palsu. Maaf, Bu. Tadi gasnya habis, jadi saya ganti dulu. Alia berbohong tanpa kesulitan sedikit pun. Ia meletakkan kopi dan pisang goreng di meja. Dasar istri lamban, cibir Bima sambil mengambil pisang goreng tanpa berterima kasih. Untung ada Bella yang menemaniku mengobrol. Kalau tidak, aku bisa mati bosan menunggumu memasak. Alia tersenyum tipis. Maaf ya, Mas. Oh iya, Mbak Bella mau kopi juga, biar saya buatkan lagi. Bella tertawa kecil, tawa yang dipaksakan terdengar manis. Tidak usah repot-repot, Mbak Alia. Aku sudah minum teh tadi. Lagian aku tidak terbiasa minum kopi seperti ini. Biasanya aku ngopi di kafe, sebuah hinaan halus. Alia mencatatnya dalam hati. Kopi yang disebutnya seperti ini adalah biji Arabica Gayo Premium yang harganya ratusan ribu per bungkus. Tapi tentu saja lidah Bella yang terbiasa kopi sachet tidak akan mengerti. Alia, panggil Bima. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi otoriter, nada yang biasa ia gunakan saat akan meminta sesuatu. Nanti siang kamu di rumah saja, ya? Iya, Mas. Kenapa? Saya kan tidak pernah kemana-mana, jawab Alia sambil menuangkan air untuk Ibu Rosita. Bagus, nanti siang ada temanku mau datang. Dia mau lihat kondisi Fortuner kita. STNK-nya sebentar lagi mati. Dia temanku di Samsat, bisa bantu urus perpanjangan lebih cepat. Siapkan surat-suratnya ya, BPKB sama STNK-nya. Sebuah kebohongan yang sangat kentara. Alia baru saja membayar pajak mobil bulan lalu lewat aplikasi online. Tapi Alia memasang wajah bingung yang sempurna. Oh, begitu ya Mas? Hebat sekali Mas Bima punya kenalan di Samsat. Baik, Mas, nanti saya siapkan. Ada di laci atas lemari. Mata Bima berbinar. Ia bertukar pandang dengan Ibu Rosita dan Bella, sebuah sinyal kemenangan. Mereka pikir ikan sudah memakan umpannya. Sudah sana, jangan bengong di situ. Cucian di belakang numpuk tuh, sahut Bella seolah dia nyonya rumahnya. Iya, kamu ini bikin malu saja. Perintah Ibu Rosita sambil mengibaskan tangan, mengusir Alia seperti lalat. Baik, Bu. Saya ke belakang dulu. Alia berkata patuh. Ia berbalik. Begitu punggungnya menghadap mereka, senyum polosnya langsung lenyap. Rahangnya mengeras. Tertawalah kalian sekarang, batin Alia. Nikmati pisang goreng terakhir kalian di rumah ini. Karena siang nanti, kalian akan memakan karma kalian sendiri. Alia tidak pergi ke tempat cuci. Ia masuk ke gudang dekat garasi belakang. Bima jarang sekali masuk gudang, katanya berdebu dan bikin bersin. Bima adalah pria manja yang takut kotor. Sebuah kelemahan yang kini menguntungkan Alia. Di sudut gudang, di balik tumpukan kardus berisi blender dan kipas angin rusak, ada sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Warisan dari ayahnya, hanya Alia yang tahu kombinasinya. Dengan cepat Alia memutar angka-angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi semua dokumen yang menjadi target keserakahan suami dan mertuanya. Sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah 2 lantai itu. BPKB dan STNK Mitsubishi Fortuner. Beberapa buku tabungan deposito. Semuanya atas nama Alia Prameswari. Ayah Alia adalah seorang kontraktor sukses, namun sangat berhati-hati. Sebelum menikahkan putri satu-satunya dengan Bima, ayahnya sudah mencium ada yang tidak beres. Bima terlalu manis bicaranya, terlalu pandai merayu, tapi matanya selalu melirik jam Rolex ayahnya. Atau mobil-mobil di garasi. Karena itu, ayahnya bersikeras membuat perjanjian pranikah yang memisahkan harta mereka. Bima menandatanganinya saat itu, karena mengira harta Alia tidak seberapa dan yakin bisa membujuknya untuk membalik nama aset seiring berjalannya waktu. Bima salah besar. Alia mengambil BPKB dan STNK asli, menatapnya dengan getir. Hanya karena mobil ini, kalian mau menjadikanku pembantu? Bisiknya pahit. Alia mengambil sebuah amplop coklat besar, yang sangat mirip dengan tempat ia biasa menyimpan dokumen. Ia tidak membiarkannya kosong. Sebaliknya, ia mengisinya dengan kertas-kertas tak berguna.
fotokopi resep masakan, brosur promo supermarket minggu lalu, dan tagihan listrik lama. Ia membuatnya setebal tumpukan dokumen asli. Lalu di atas tumpukan sampah itu, Alia menyelipkan selembar kertas HVS. Ia mengambil spidol merah dan menulis dengan huruf kapital. Menu untuk pembantu barumu. Ia tersenyum puas. Ia menyembunyikan amplop palsu itu di balik bajunya. Sementara dokumen-dokumen asli ia masukkan ke dalam tas tangan lamanya, yang terlihat usang namun kuat. Alia tahu Bima tidak akan memeriksa isi amplop di depannya. Bima terlalu sombong. Ia akan mengambil amplop itu, membawanya ke depan temannya si pembeli, dan membukanya di sana untuk pamer. Itulah sifat Bima. Pamer dulu, berpikir belakangan. Dan itulah momen yang ditunggu-tunggu Alia. Tapi persiapan ini belum cukup. Alia butuh senjata hukum untuk memukul mereka semua sekaligus. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sedikit retak. Ponsel yang dibelikan Bima, bekas dari temannya, katanya untuk berhemat. Sementara Bima sendiri memakai iPhone terbaru yang dibeli dengan kartu kredit tambahan dari Alia. Alia menekan nomor yang ia simpan dengan nama toko bangunan agar tidak mencurigakan. Telepon berdering 2 kali sebelum suara berat dan berwibawa menjawab. Halo, Ibu Alia. Tumben menelepon pagi-pagi. Ada yang bisa saya bantu? Itu suara Pak Santoso. Pak Santoso, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya dan paman jauh yang sudah ia anggap keluarga sendiri. Pak Santoso, suara Alia bergetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin. Bapak ada waktu nanti jam 12.00 siang? Saya butuh Bapak datang ke rumah. Kalau bisa, tolong bawa 2 petugas keamanan dari kantor Bapak. Hening sejenak di seberang sana. Nada bicara Pak Santoso langsung berubah serius, insting pengacaranya bekerja. Ada apa, Alia? Bima berulah lagi? Lebih dari sekadar berulah, Pak. Bima, ibunya, dan selingkuhannya berencana menjual Fortuner warisan Papa siang ini. Mereka pikir saya tidak tahu. Mereka juga berencana mengusir saya atau menjadikan saya pembantu setelah berhasil membalik nama rumah. Kurang ajar. Suara Pak Santoso meninggi. Manusia tidak tahu berterima kasih, dulu dia dipungut ayahmu entah dari mana. Diberi modal usaha yang tidak jelas kemana larinya. Sekarang mau memakan orang yang memberinya makan. Itulah sebabnya saya butuh Bapak. Dokumen-dokumen asli sudah saya amankan. Nanti siang, Bima dan si pembeli akan bertransaksi di ruang keluarga. Saya mau Bapak datang tepat pada saat itu. Kita tangkap basah mereka. Baik, saya mengerti rencanamu, kata Pak Santoso, marah namun terkendali. Ibu Alia, jangan khawatir. Saya akan siapkan surat pemblokiran aset dan surat somasi. Oh ya, bagaimana dengan rekening bersama kalian? Itu yang akan saya lakukan sekarang, Pak. Akan saya transfer semua isinya ke rekening pribadi saya lewat M-Banking. Selama ini saya sudah rela dana itu dipakai untuk membiayai mereka, tapi kalau mereka mau mengurasnya habis, saya tidak akan izinkan. Lakukan segera. Sisakan sedikit sekali, sekadar agar mereka tidak curiga jika mengecek saldo di ATM. Tapi kuras habis isi depositonya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kita bertemu. Tidak usah mengetuk pintu, langsung masuk saja. Gerbang tidak akan saya kunci, akan saya pastikan sedikit terbuka. Baiklah. Bertahanlah 4 jam lagi. Kita akan beri mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Panggilan terputus. Alia menarik napas panjang. Ia segera membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Jari jemarinya bergerak cepat di layar. Transfer ke rekening pribadi Alia. Jumlah 2,5 miliar. Seluruh isi deposito yang baru saja jatuh tempo. Transaksi berhasil. Kini, di rekening bersama atas nama Bima yang kartu ATM-nya dipegang Ibu Rosita, yang tersisa hanya uang receh, sekitar 3 juta. Cukup untuk bensin. Tapi tidak cukup untuk kabur keluar kota. Alia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia bukan lagi korban. Ia kini adalah pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Dengan langkah ringan, ia keluar dari gudang, siap kembali memainkan perannya sebagai istri bodoh yang penurut. Pukul 11.00 pagi. Matahari sudah meninggi dan mulai terasa terik. Sepanas hati Alia yang harus berpura-pura sibuk mengepel lantai ruang keluarga, sementara Bima dan Bella asyik menonton Netflix di sofa. Kaki Bima nyaris mengenai kepala Alia saat ia mengepel di bawah meja. Hati-hati kalau ngepel, nanti karpetnya basah. Hardik Bima tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. Iya, Mas. Maaf, jawab Alia lirih. Tiba-tiba ponsel Bima berdering. Ia melihat layar dan tersenyum lebar.
Ia memberi isyarat pada Bella dan Ibu Rosita yang sedang makan rujak di meja makan. Sebentar lagi sampai, bisik Bima pada Bella, namun cukup keras untuk didengar Alia. Bima berdeong, mengubah nada suaranya menjadi manis. Sayangku Alia. Alia menegakkan punggungnya yang pegal, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Iya mas. Dokumen yang aku minta tadi pagi mana? Temanku sebentar lagi datang. Tidak enak kalau kita buat dia menunggu lama, dia orang sibuk. Alia mengangguk pelan. Oh, iya, mas. Sebentar, saya ambil di kamar. Alia masuk ke kamar. Mengambil amplop coklat berisi sampah yang sudah ia siapkan tadi pagi dari dalam lemarinya. Jantungnya berdebar kencang. Ini momen kritis. Jika Bima membuka amplopnya sekarang, keributan akan dimulai sebelum waktunya. Alia keluar kamar sambil memeluk erat amplop itu di dadanya, seolah itu adalah barang paling berharga yang tak mau ia lepaskan. Akting ini penting untuk memuaskan ego Bima. Ini, mas. Alia menyerahkan amplop itu dengan getaran tangan yang disengaja. Tapi ini benar hanya untuk perpanjang STNK kan, mas? Soalnya ini mobil kesayangan almarhum papa. Bima merebut amplop itu dengan kasar dari tangan Alia. Iya. Cerewet sekali kamu. Apa kamu tidak percaya pada suamimu? Aku ini kepala keluarga. Aku tahu apa yang terbaik untuk aset-aset kita, aset-aset kita. Alia tertawa sinis dalam hati. Sejak kapan jadi kita? Ibu Rosita, yang melihat amplop tebal itu sudah berpindah tangan, tersenyum lebar hingga gigi palsunya terlihat. Nah, begitu dong, Alia. Sebagai istri harus patuh, kalau suami mau mengembangkan kekayaan, harus didukung. Jangan curigaan. Iya, Bu, jawab Alia sambil menunduk. Bima menimang-nimang amplop itu, merasakan ketebalannya. Tebal. Ini BPKB sama STNK asli, kan? Jangan-jangan yang kamu ambil fotokopiannya. Alia menatap Bima tepat di mata, memberikan tatapan paling polos yang ia bisa. Asli kok, mas. Saya ambil dari brankas yang mas tidak tahu kombinasinya. Maksud saya dari lemari, Alia pura-pura salah bicara. Bima tertawa menghina. Halah, brankas tua itu. Nanti juga kita jebol. Sudah, sana ke dapur. Masak yang banyak. Nanti setelah urusan selesai kita mau merayakan. Temanku makan di sini juga. Masak apa mas? Apa saja yang enak, rendang atau gulai kambing, gitu. Jangan tahu tempe terus, bosan, sahut Bella, seolah dia yang punya rumah. Baik, Mbak Bella, jawab Alia. Saat Alia berbalik ke dapur, ia mendengar Bima berbisik pada Bella, gampang, kan, dikasih begitu saja. Bodoh sekali memang. Kamu hebat, sayang. Aku tidak sabar pegang uangnya, jawab Bella dengan suara manja. Alia menutup pintu dapur perlahan. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, menatap jam dinding. 11:30 pagi. Setengah jam lagi Pak Santoso akan tiba. Setengah jam lagi pembeli mobil tiba. Dan setengah jam lagi kiamat bagi Bima akan tiba. Alia tidak mulai memasak rendang atau gulai seperti yang diperintahkan. Sebaliknya, ia mengambil segelas air dingin dari kulkas, duduk nyaman di kursi dapur, dan mulai menunggu. Ia tidak perlu memasak untuk perayaan kemenangan mereka, karena perayaan itu tidak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi adalah sebuah pertunjukan paling spektakuler dalam hidup Alia, dan ia mendapatkan tiket VVIP gratis. Tepat pukul 12:00, suara klakson mobil yang keras dan tidak sabaran terdengar dari luar gerbang. Bunyinya panjang dan berulang, menandakan karakter pemiliknya yang tidak sabaran. Bima, yang sejak tadi gelisah melongok ke jendela, langsung melompat gembira. Wajahnya yang tegang seketika cerah. Nah, itu dia Roni datang, seru Bima. Ia menoleh pada Bella dan Ibu Rosita. Pasang muka manis. Ini uang besar. Bella merapikan rambut pirangnya, melirik cermin di dinding sekilas, lalu bergelayut manja di lengan Bima. Oke bos, kalau uangnya sudah dapat, kita langsung pesan tiket liburan ya. Tentu saja, Alia. Teriak Bima ke arah dapur. Alia keluar tergopoh-gopoh, masih mengenakan daster lamanya yang sengaja ia pakai. Kostum terbaik untuk perannya hari ini. Iya, mas? Buka gerbangnya. Cepat, itu tamu penting, perintah Bima. Alia mengangguk dan setengah berlari ke depan. Saat ia membuka gerbang besi yang berat, sebuah sedan hitam tua dengan kaca film gelap masuk ke halaman. Pengemudinya turun. Roni, seorang pria berperut buncit dengan kemeja polo yang kancingnya nyaris putus di bagian perut, keluar sambil menyeringai. Ia memakai kalung emas palsu yang tebal dan gelang kayu. Penampilannya meneriakkan, makelar. Wih, Bima. Apa kabar bro? Sapa Roni dengan tos yang keras. Baik Ron. Aman. Masuk.
Masuk. Lihat dulu barangnya. Bima menunjuk Fortuner putih yang terparkir rapi di garasi. Mobil itu baru saja Alia cuci pagi tadi atas perintah Bima, sehingga bodinya berkilauan di bawah terik matahari. Roni bersiul panjang. Ia mengitari mobil, menepuk-nepuk kap mesin, menendang pelan bannya. Matanya seperti serigala melihat domba gemuk. Gila, mulus banget Bim. Jarang dipakai ya? Tanya Roni sambil mengelus spion. Jarang banget, cuma dipakai istriku ke pasar. Itu pun jarang. Dia lebih sering jalan kaki, jadi kilometernya masih rendah. Istimewa ini, Bima membual. Ia tidak menyebut bahwa Alia sering memakai mobil itu untuk mengantar makanan ke panti asuhan setiap hari Jumat, sebuah kegiatan yang tidak diketahui Bima. Oke, boleh juga, Roni mengangguk. Pandangannya lalu beralih pada Alia yang berdiri di dekat pintu garasi, menunggu perintah selanjutnya. Roni menepuk lengan Bima sambil tertawa mesum. Itu pembantu barumu, Bim? Boleh juga. Masih muda, tapi kelihatan capek. Kayaknya nurut. Darah Alia mendidih mendengarnya, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bima tertawa terbahak-bahak, tawa yang merendahkan. Woi, bukan. Itu istriku, si Alia. Mata Roni membelalak, lalu ia tertawa lebih keras seolah itu lelucon terlucu di dunia. Serius? Aku kira pembantu. Wah, maaf, soalnya beda jauh sama yang ini. Roni melirik Bella yang berdiri angkuh di samping Bima. Kalau dia, tunjuknya pada Bella, pantas jadi nyonya rumahmu Bim. Tapi yang satu itu, pantesan kamu mau jual mobil, buat modal ganti istri ya? Bella menyeringai, senang dipuji. Ah, Mas Roni bisa saja. Bima memang sering curhat kok. Katanya menyesal sama pilihannya. Makanya sekarang mau diperbaiki. Sudah. Jangan dibahas di sini, nanti didengar tetangga, potong Ibu Rosita, yang keluar dari dalam rumah sambil mengipas-ngipas dengan selembar uang 100 ribuan. Ayo, Roni, kita bicara di dalam. Panas di luar. Alia, buatkan es sirup, yang manis ya, jangan hambar seperti masakanmu kemarin. Iya Bu, jawab Alia. Mereka semua masuk ke ruang keluarga, Alia mengikuti di belakang. Ia melihat Bima mempersilakan Roni duduk di sofa kulit empuk. Sofa yang Alia beli dengan uang bonus akhir tahunnya dulu. Roni duduk seenaknya, mengangkat kaki, menyalakan rokok tanpa izin, dan mengetukkan abunya ke lantai meskipun ada asbak di meja. Jadi gimana, Ron? Sesuai pembicaraan kita di telepon kemarin, kan? 400 juta tunai hari ini? Tanya Bima, tak sabar. Ia butuh uang itu cepat sebelum Alia tahu atau keluarganya curiga. Roni mengembuskan asap, membuat ruang keluarga yang ber-AC itu menjadi pengap. Sabar bro. Kita lihat dulu surat-suratnya. BPKB, STNK, faktur, kunci serep. Kalau lengkap, uang langsung cair. Sudah kubawa di tas ini. Roni menepuk tas selempang kulitnya yang tampak menggembung. Tenang, lengkap semua. Sudah disiapkan, kata Bima penuh percaya diri. Ia melirik Alia yang baru datang membawa nampan berisi 5 gelas es sirup merah terang. Taruh di situ, Alia. Terus kamu pergi. Nyapu atau apa, jangan ikut campur urusan laki-laki. Alia meletakkan gelas-gelas itu perlahan. Ia bisa melihat butir-butir keringat keserakahan di dahi Bima. Tangan suaminya itu gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu bersemangat. Ini dokumennya. Bima mengambil amplop coklat tebal yang diberikan Alia tadi. Amplop itu diletakkan di atas meja, tepat di depan Roni. Alia perlahan mundur ke sudut ruangan. Mengambil sapu lidi dan berpura-pura membersihkan debu di sudut lemari pajangan. Tapi matanya mengawasi setiap gerak-gerik dengan tajam. Detik-detik kejatuhan Bima akan segera dimulai. Suasana di ruang keluarga itu tegang dengan alasan yang berbeda-beda. Bima, Bella, dan Ibu Rosita tegang karena menantikan ratusan juta rupiah. Roni tegang karena ingin segera mendapatkan mobil murah untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Sementara Alia, ia tegang menahan tawa yang nyaris meledak. Oke, gue cek ya, kata Roni. Ia mematikan rokoknya di asbak, lalu meraih amplop coklat itu. Wah, tebal juga. Kayaknya sama buku servisnya sekalian ini. Lengkap dong, Ron. Istriku yang simpan. Kalau soal nyimpan barang dia rapi, meskipun otaknya agak lemot. Bima kembali menghina Alia sebagai bumbu pembicaraan. Bella tertawa kecil sambil menyeruput es sirupnya. Roni membuka tali pengikat amplop itu dengan gerakan pelan dan dramatis. Suara gesekan kertas terdengar jelas di ruangan yang hening. Bima membusungkan dadanya, siap menerima pujian atas kelengkapan dokumennya. Roni mengeluarkan isi amplop sekaligus.
Dahi Roni berkerut. Yang keluar bukanlah lembaran BPKB biru yang khas. Bukan juga STNK atau faktur kendaraan. Kertas pertama yang dipegang Roni adalah selembar HVS putih dengan tulisan spidol merah. Roni menyipitkan mata untuk membacanya. Menu untuk pembantu barumu. Roni membaca tulisan itu dengan bingung. Ia menatap Bima. Maksudnya apa ini, Bim? Kode rahasia? Wajah Bima berubah dari sombong menjadi bingung dalam sekejap. Hah? Apa itu? Mungkin salah ambil. Coba lihat bawahnya. Roni meletakkan kertas itu di meja, mengambil lembar berikutnya. Resep rendang Padang. Ia membaca lagi, mulai kesal. Bim, kamu ini mau jual mobil atau mau buka warung makan? Apa-apaan ini? Bima panik. Ia merebut tumpukan kertas dari tangan Roni. Tangannya gemetar saat membolak-balik lembar-lembar berikutnya. Fotokopi KTP yang buram. Brosur diskon Indomaret bulan lalu. Tagihan listrik. Bungkus bumbu penyedap kosong. Sobekan koran. Tidak ada BPKB. Tidak ada STNK. Tidak ada satupun dokumen berharga. Hening. Keheningan yang memekakan telinga. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tik. Tok. Tik. Tok. Wajah Bima memucat, lalu perlahan memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan di depan Roni, di depan Bella, dan di depan ibunya sendiri. Ini sampah semua. Teriak Bima, suaranya pecah karena amarah. Ia melempar kertas-kertas itu ke udara hingga berhamburan di lantai ruang keluarga. Terjadi hujan sampah di atas karpet mahal. Bella ternganga, gelas di tangannya nyaris jatuh. Bima, kok isinya sampah? Katamu tadi sudah dicek. Aku cuma pegang luarnya tadi. Tebal, jadi kukira benar isinya. Bima membela diri dengan panik. Ia menoleh dengan geram ke sudut ruangan, tempat Alia berdiri memegang sapu. Alia, teriakan itu begitu keras hingga nyaris memecahkan kaca jendela. Alia, dengan akting pemenang Oscar, membelalakan matanya. Ia menutup mulutnya seolah sangat terkejut. Ya Tuhan, Mas. Kenapa kertasnya dibuang-buang? Itu kan resep-resep yang mau saya coba masak nanti malam. Roni berdiri, tampak muak. Bim, kamu main-main sama saya ya? Saya jauh-jauh datang ke sini, bawa uang tunai, ternyata cuma mau melawak. Saya orang sibuk, bos. Tidak ada waktu buat lelucon beginian. Tunggu, Ron. Sumpah. Sebentar. Ini cuma masalah teknis. Bima menahan lengan Roni, lalu menoleh pada Alia dengan tatapan membunuh. Ia menghampiri istrinya dengan cepat. Kamu, desis Bima, menunjuk tepat di depan hidung Alia. Di mana BPKB dan STNK yang asli? Jangan pura-pura tidak tahu. Alia mundur hingga punggungnya menabrak lemari pajangan. Ia memeluk gagang sapunya erat-erat seolah itu perisainya. Mas Bima kenapa marah-marah? Suara Alia bergetar seolah akan menangis. Tadi kan Mas bilang, ambil dokumen di laci atas ko. Ya saya ambil apa yang ada di laci atas. Memang itu isinya, Mas. Resep sama daftar belanjaan. Pembohong. Raung Bima. Ia mengangkat tangannya, siap menampar, membuat Alia memejamkan mata. Sebuah reaksi palsu. Tapi Bima menahannya, teringat ada tamu. Aku simpan dokumen itu di brankas. Kamu pasti tahu kombinasinya kan? Pasti kamu yang menukarnya. Ibu Rosita ikut campur, wajah tuanya memerah karena marah. Ia menghampiri Alia dengan cepat. Dasar perempuan kurang ajar, kamu sengaja mempermalukan suamimu, ya? Heh, dengar ya. Rumah ini, mobil ini, itu semua hak suamiku. Kamu cuma numpang. Cepat katakan di mana surat-suratnya atau kutampar kau. Sumpah, Bu. Saya tidak tahu, Alia terisak tanpa air mata. Mas Bima tidak pernah memberitahu saya kombinasi brankas. Katanya itu rahasia laki-laki. Saya hanya mengambil apa yang diperintahkan. Bella, melihat uangnya melayang, semakin memanasi situasi. Bima, dia pasti bohong. Lihat mukanya, sok polos begitu. Pasti dia sembunyikan di suatu tempat. Geledah kamarnya, atau seret dia ke gudang biar mengaku. Benar, teriak Bima. Roni, tunggu sebentar. Akan kubuat perempuan ini bicara. Roni mendengus. Aku beri kamu 5 menit. Kalau dokumen tidak ada, aku pergi. Dan jangan harap aku mau berbisnis denganmu lagi, Bima. Kamu tidak profesional. Istri sendiri saja tidak bisa kamu atur, apalagi bisnis. Kata-kata Roni menampar ego Bima lebih keras dari tamparan fisik, kejantanannya tercabik. Ia merasa begitu kecil, dan cara termudah bagi pria kecil untuk merasa besar adalah dengan menginjak-injak seorang wanita. Bima mencengkeram lengan Alia dengan kasar, kuku-kukunya menancap di dagingnya.
Aduh mas, pekik Alia, kali ini sakitnya nyata. Lebih sakit hatiku karena kau bohongi. Bima menyeret Alia ke tengah ruangan, di antara kertas-kertas resep yang berserakan. Sekarang mengaku. Di mana BPKB dan STNK Fortuner, di mana sertifikat rumah ini? Aku tahu kamu yang mengambil semuanya. Mengaku, atau kulaporkan kamu ke polisi karena mencuri aset suami. Alia meringis kesakitan di lengannya, tapi di dalam hati ia tersenyum dingin. Lapor polisi? Silakan, Bima. Polisi akan tertawa saat tahu siapa pemilik sebenarnya barang-barang itu. Bima, lepaskan. Sakit. Jawab dulu. Bentak Ibu Rosita, yang kini ikut mencubiti pinggang Alia. Anak tidak tahu diuntung. Sudah dipungut, dikasih makan, malah berkhianat. Kamu pikir kamu siapa, hah? Kamu itu cuma benalu di hidup anakku. Situasi memanas. Bima sudah kembali mengangkat tangannya, siap melayangkan tamparan keras. Roni hanya menonton sambil menyalakan rokok lagi, acuh tak acuh. Bella tersenyum puas melihat Alia tersiksa. Saat tangan Bima hendak mendarat. Ding dong. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini bunyinya sopan, berirama namun tegas. Tangan Bima berhenti 5 cm dari pipi Alia. Ia terengah-engah, menoleh kaget ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Siapa lagi itu? Gerutu Bima, kesal karena ritual kemarahannya terganggu. Biar ibu yang lihat, kata Ibu Rosita, masih terengah-engah karena marah. Ia berjalan cepat ke pintu. Siapa sih? Tidak tahu orang sedang sibuk apa? Ibu Rosita membuka pintu lebar-lebar dan seketika ternganga. Makian yang sudah siap di ujung lidahnya mendadak tertelan. Di ambang pintu, berdiri 3 orang pria. Yang di depan adalah seorang pria paruh baya, sekitar 50-an, namun berbadan tegap dan berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang mahal, dasi sutra biru, dan sepatu kulit yang lebih mengkilap dari masa depan Bima. Ia memegang sebuah koper kulit dan tongkat dengan ukiran kepala elang, memberikan kesan aristokrat. Di belakangnya, berdiri 2 pemuda berbadan kekar dengan kemeja safari hitam yang memperlihatkan lengan berotot mereka. Wajah mereka tanpa ekspresi dan mata mereka tajam seperti radar yang memindai seisi ruangan. Pak Santoso, seorang pengacara senior yang disegani di seantero kota. Cari siapa, ya, Pak? Tanya Ibu Rosita tergagap. Keberaniannya luntur melihat aura orang-orang ini. Pak Santoso tersenyum tipis, senyum yang sopan namun dingin. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu, saya mencari Ibu Alia Prameswari. Apa beliau ada di rumah? Suara Pak Santoso tenang, tapi cukup keras untuk terdengar sampai ke ruang keluarga. Bima, yang masih mencengkeram lengan Alia, seketika membeku. Ia melepaskannya seolah tersengat listrik. Ia mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekali saat pemakaman ayah Alia, 3 tahun lalu. Tapi saat itu ia tidak terlalu memperhatikan, sibuk menghitung-hitung warisan. Itu Pak Santoso, bisik Bima. Alia, yang baru saja dilepaskan, merapikan dasternya. Ia tidak lari, tidak bersembunyi. Ia berdiri tegak. Silakan masuk, Pak, panggil Alia dari dalam. Bima mencoba bersikap sopan, tapi suaranya pecah karena gugup. Ia cepat-cepat berbisik pada Bella dan Roni. Matikan rokokmu, Ron. Itu pengacara hebat. Bayarannya mahal. Aku tidak tahu kenapa dia di sini. Pak Santoso masuk, melewati Ibu Rosita yang masih terpaku. Diikuti oleh kedua pengawalnya. Langkah mereka yang mantap dan serempak seolah membuat lantai rumah bergetar. Saat Pak Santoso memasuki ruang keluarga, kontrasnya begitu jelas. Di satu sisi, ada Roni si makelar mobil dengan kancing terbuka dan asap rokok, Bella si selingkuhan dengan pakaian kurang bahan, dan Bima yang berkeringat. Di sisi lain, ada Pak Santoso yang elegan dengan 2 pengawal raksasanya. Roni, dengan insting jalanannya, langsung mencium bahaya. Ia buru-buru mematikan rokoknya. Wah, ada orang besar ini, bisiknya pada Bima. Selamat siang, Pak Bima, sapa Pak Santoso. Ia tidak mengulurkan tangan. Hanya mengangguk sedikit, pandangannya jatuh pada kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia mengangkat sebelah alisnya. Sepertinya saya datang di tengah-tengah kekacauan. Ah, iya, Pak pengacara. Maaf, ini cuma masalah keluarga kecil. Istri saya sedikit ceroboh, Bima mencoba tertawa, tapi terdengar kaku. Ada perlu apa ya, Pak Santoso? Apa ada wasiat susulan dari almarhum mertua saya? Bima kembali berharap, barangkali ada tambahan warisan, pikirnya. Pak Santoso tidak menjawab Bima. Ia menoleh pada Alia, tatapannya melembut. Selamat siang, Alia. Maaf, Om terlambat 5 menit, macet di tol Jor. Semua orang di ruang. Sejak kapan pengacara hebat itu begitu akrab dengan Alia?
Alia menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia berjalan, melewati Bima, Bella, dan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia tidak lagi menunduk, langkahnya mantap. Tidak apa-apa, Om Santoso. Om datang di saat yang paling tepat, jawab Alia. Suaranya berbeda, tak ada lagi getar ketakutan. Tak ada lagi nada memelas. Suaranya jernih, tegas, dan berwibawa. Alia mengulurkan tangannya. Pak Santoso menyambutnya dan mencium punggung tangannya sekilas. Gestur hormat seorang pengacara pada klien utamanya. Bima, Ibu Rosita, dan Bella ternganga. Rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Atmosfer menjadi sangat menegangkan bagi kubu Bima. Silakan duduk, Om Santoso, kata Alia, menunjuk sebuah sofa tunggal yang paling bersih, satu-satunya kursi yang tidak diduduki oleh gerombolan Bima. Pak Santoso duduk dengan tenang, meletakkan kopernya di pangkuan. Dua pengawalnya berdiri di kedua sisi sofa, bersedekap, menatap tajam pada Roni yang sudah gelisah ingin pergi. Alia, apa maksudnya ini? Kata Bima, mencoba merebut kembali kendali meski suaranya bergetar. Kenapa kamu panggil pengacara ke sini? Kita tidak punya uang untuk membayarnya. Alia perlahan menoleh pada Bima. Ia menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Bima melihat sesuatu yang baru di mata istrinya, kekosongan. Tidak ada cinta, tidak ada takut, tidak ada hormat, hanya tatapan dingin seolah melihat orang asing. Alia tidak menjawab Bima. Ia malah menoleh pada Pak Santoso. Om, apa berkas yang saya minta sudah siap? Sudah, Alia. Lengkap, jawab Pak Santoso. Ia membuka koper kulitnya. Bunyi klik kunci koper terdengar nyaring di ruangan yang senyap. Pak Santoso mengeluarkan sebuah map merah tebal. Tunggu, sela Bella, merasa posisinya terancam tapi terlalu bodoh untuk diam. Ini ada apa, Mbak Alia? Kamu mau cerai? Kalau mau cerai ya cerai saja, tidak usah bawa-bawa pengacara. Lagi pula Mas Bima juga sudah tidak bahagia sama kamu. Pak Santoso menoleh pada Bella, tatapannya setajam silet. Anda siapa? Apakah Anda tercatat dalam kartu keluarga di rumah ini? Bella tergagap. Saya. Rekan kerja Mas Bima. Ah, rekan kerja? Pak Santoso tersenyum sinis. Rekan kerja yang menumpang 3 hari. Rekan kerja yang ikut merencanakan penjualan aset orang lain. Definisi pekerjaan yang menarik sekali zaman sekarang. Bella memucat. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan asal menuduh ya, Pak. Hardik Ibu Rosita, menunjuk Pak Santoso dengan jari keriputnya. Ini urusan keluarga kami. Bapak jangan ikut campur. Bapak orang luar, Alia, usir dia, atau ibu kutuk kamu jadi anak durhaka. Alia tertawa. Tawa yang pelan tapi mengerikan. Bukan tawa histeris, tapi tawa kering tanpa emosi. Alia mendekati meja tempat ia meletakkan gelas-gelas sirup tadi. Ia mengambil gelasnya sendiri. Lalu, ia duduk dengan santai di lengan sofa tempat Pak Santoso duduk. Posisi yang menunjukkan dialah bosnya. Ibu mau mengutuk saya? Tanya Alia sambil memutar-mutar gelas di tangannya. Silakan. Tapi sebelum ibu mengutuk saya, ada baiknya ibu tahu satu hal. Alia menyeruput sedikit sirupnya, lalu menatap mereka bertiga bergantian. Bima, Ibu Rosita, Bella. Wajah-wajah yang tadi pagi menertawakannya. Wajah-wajah yang merencanakan kejatuhannya. Rumah ini, Alia menunjuk langit-langit, atas nama saya. Fortuner yang mau kalian jual, Alia menunjuk ke garasi, atas nama saya. Dan rekening tabungan yang kalian pakai untuk foya-foya, sumber dananya berasal dari warisan ayah saya. Mata Bima membelalak. Tetapi kita kan suami istri. Hartamu, hartaku juga. Salah, kata Pak Santoso tegas. Ia membuka map merahnya dan mengeluarkan selembar kertas bermeterai. Ini adalah salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Pak Bima 3 tahun lalu. Pasal 4, ayat 1. Seluruh harta bawaan sebelum perkawinan, termasuk warisan, hibah, dan aset yang didapat dari pengembangan harta tersebut, adalah sepenuhnya milik pihak pertama, Alia Prameswari, dan tidak dapat dianggap sebagai harta gonogini. Lutut Bima lemas. Ia ingat menandatangani kertas itu dengan terburu-buru, menganggapnya hanya formalitas yang bisa diabaikan. Dan satu lagi, tambah Pak Santoso, mengeluarkan kertas kedua. Ini adalah surat bukti pemblokiran aset. Sejak pukul 10.00 pagi tadi, Fortuner itu sudah masuk dalam daftar blokir di Samsat atas laporan percobaan penggelapan. Jadi, Pak Roni, Pak Santoso menoleh pada Roni, jika Anda membeli mobil itu hari ini, Anda bisa dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian. Ancamannya, 4 tahun penjara.
Roni langsung melompat dari sofa seolah duduk di atas paku, wajahnya panik. Wah, maaf, bos. Saya tidak ikut-ikutan. Roni menyambar tasnya. Saya cabut, Bima. Gila kamu, mau menjerumuskan saya? Urus sendiri masalahmu. Tanpa pamit, Roni lari keluar rumah, menabrak gerbang, menyalakan mobil tuanya, dan pergi dengan cepat. Kini tersisa mereka berempat. Bima, Ibu Rosita, dan Bella berdiri seperti terdakwa di depan hakim. Alia meletakkan gelasnya dengan bunyi keras di meja. Ia berdiri, melepas celemek lamanya yang masih terikat di pinggang, dan melemparkannya ke wajah Bima. Kain kotor itu menutupi wajah suaminya sejenak. Bukankah tadi pagi kalian bilang mau menjadikan aku pembantu di rumah ini, Bima? Tanya Alia dengan suara sedingin es. Bima menyingkirkan celemek dari wajahnya. Matanya merah karena amarah dan menahan tangis. Mulai detik ini, lanjut Alia, matanya berbinar penuh kemenangan, itulah pekerjaan kalian. Kamu, ibumu, dan selingkuhan tidak tahu malumu ini. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Celemek kotor itu perlahan jatuh dari wajah Bima ke lantai. Mendarat dengan bunyi pelan, namun terasa seperti ketukan palu godam di keheningan ruangan. Wajah Bima merah padam. Campuran antara rasa malu yang menghancurkan dan amarah yang membara. Di matanya, Alia bukan lagi istri yang bisa ia injak-injak, melainkan monster yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kurang ajar. Geram Bima, suaranya serak karena emosi yang tak terkendali. Beraninya kau melempar lap kotor ke muka suamimu. Di mana rasa hormatmu, hah? Istri macam apa kau? Bima melangkah maju, tangannya terkepal erat, siap melayangkan pukulan untuk mengembalikan dominasinya. Baginya, kekerasan adalah satu-satunya cara membungkam pemberontakan. Namun sebelum tangannya terayun, dua pria kekar yang sejak tadi diam di belakang Pak Santoso bergerak secepat kilat. Salah satu pengawal menangkap pergelangan tangan Bima di udara dengan cengkeraman sekuat baja. Bima meringis kesakitan, merasa tulangnya akan remuk. Lepaskan aku, ini rumahku. Aku berhak mendisiplinkan istriku, teriak Bima sambil meronta sia-sia. Koreksi, Pak Bima, kata Pak Santoso dengan nada datar sambil membolak-balik dokumen di pangkuannya. Ini bukan rumah Anda. Dan apa yang baru saja Anda lakukan bisa dikategorikan sebagai percobaan kekerasan fisik di hadapan saksi. Kami bisa menambahkan pasal KDRT dalam UU nomor 23 tahun 2004 jika Anda mau. Pengawal itu menghempaskan tangan Bima dengan kasar, membuatnya terhuyung dan jatuh terduduk di sofa, di samping Bella yang kini gemetar ketakutan. Alia masih berdiri di tempatnya, menatap Bima yang terengah-engah seperti anjing yang kehilangan taring. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajah Alia. Masih mau bicara soal rasa hormat, Bima? Tanya Alia. Ia melangkah mendekat, mengitari meja kaca, semakin dekat dengan Bima yang sedang mengusap pergelangan tangannya. Tadi pagi, saat kamu dan ibumu tertawa-tawa membahas rencana menjual mobilku dan menjadikanku pembantu. Di mana rasa hormat kalian? Di mana nurani kalian? Kami cuma bercanda. Sahut Ibu Rosita cepat, wajah tuanya pucat pasi, berkeringat dingin. Kami cuma bercanda, Alia. Kamu ini baper sekali. Sama suami dan mertua sendiri, perhitungan. Alia tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Bercanda? Menjual aset senilai ratusan juta itu bercanda bagi kalian? Menukar dokumen mobil dengan resep masakan, itu baru bercandaan saya, Bu. Tapi rencana kalian, itu adalah kejahatan. Alia, dengarkan aku dulu. Bima mencoba merendahkan suaranya, mengubah taktik dari kekerasan menjadi manipulasi, senjata andalannya. Ia menatap Alia dengan mata dibuat sendu. Aku tahu kamu marah, tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suruh pengacara ini pergi dulu. Kita ini suami istri, sayang. Masalah keluarga tidak seharusnya dibawa keluar, malu. Alia mengangkat sebelah alisnya. Kamu tidak malu membawa perempuan lain ke rumah istrimu? Kamu tidak malu memberi makan dan menidurkan selingkuhanmu di sini dengan uang istrimu? Alia menunjuk Bella yang mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut pirangnya. Dia rekan kerjaku, Alia. Kamu salah paham? Bima terus mengelak meski kebenaran sudah telanjang di depannya. Rekan kerja yang berencana membeli rumah baru dari uang hasil penjualan mobilku, potong Alia cepat. Aku mendengar semuanya, Bima. Setiap kata. Baik, hari ini kita jual mobil butut istrimu itu. Ingat kalimat itu, Bella? Itu yang kau katakan. Bella tersentak namanya disebut. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak. Mulutnya hendak membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Sekarang jawab pertanyaanku. Alia mencondongkan tubuhnya ke arah Bima, menatapnya tajam. Siapa pemilik rumah ini, dan siapa yang hanya menumpang?
Bima terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak mau menjawab, karena jawaban itu akan menghancurkan egonya sebagai seorang laki-laki. Jawab. Bentak Alia tiba-tiba, membuat Bima, Bella, dan Ibu Rosita terlonjak kaget. Kamu, bisik Bima, nyaris tak terdengar. Apa? Aku tidak dengar. Kamu. Puas kau? Teriak Bima frustrasi. Iya, ini rumahmu. Puas kau sekarang sudah mempermalukan suamimu sendiri? Alia kembali berdiri tegak, tersenyum puas. Bagus. Akhirnya kau tahu tempatmu. Jadi mulai sekarang, jangan pernah lagi berteriak, atau memberi perintah di rumah ini. Karena di sini, akulah hukumnya. Pak Santoso berdeham pelan, mengembalikan perhatian semua orang ke meja di mana berkas-berkas hukum tergeletak. Ia membetulkan kacamatanya, siap memberikan pukulan kedua. Pukulan finansial. Baik, karena kepemilikan rumah sudah jelas, mari kita bicarakan hal yang lebih krusial. Uang, kata Pak Santoso. Pak Bima, selama 3 tahun pernikahan, Anda selalu mengatakan bahwa Andalah yang menafkahi keluarga ini, betul? Bima sedikit membusungkan dadanya, mencoba memungut sisa-sisa harga dirinya. Tentu saja. Saya bekerja keras pagi sampai malam. Semua gaji saya masuk ke rekening bersama kami. Alia hanya di rumah santai-santai. Betul, sahut Ibu Rosita bersemangat. Anak saya ini manajer. Gajinya besar. Wajar kalau dia menikmati hasil kerjanya. Si Alia ini yang benalu, makan dari gaji suami tapi pelitnya minta ampun. Alia hanya menggelengkan kepala, menatap mertuanya dengan kasihan. Bu, apa ibu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Diam kau. Hardik Ibu Rosita. Pak Santoso mengangkat tangannya, meminta keheningan. Ia mengambil selembar kertas, sebuah printout rekening koran yang tebal. Ini adalah rekap transaksi rekening bersama Anda selama 36 bulan, jelas Pak Santoso. Ia menyerahkan kertas itu pada Bima. Silakan dilihat. Yang hijau adalah uang masuk, kredit. Yang merah adalah uang keluar, debit. Bima merebut kertas itu dengan kasar, matanya memindai angka-angka dengan cepat. Tolong perhatikan sumber dananya, Pak Santoso membimbing. Setiap tanggal 25, ada dana masuk sebesar 8 juta rupiah. Itu gaji Anda, Pak Bima, betul? Bima terdiam. Itu memang gaji pokoknya. Sekarang lihat dana yang masuk setiap tanggal 5, lanjut Pak Santoso. Ada dana masuk berkisar antara 300 hingga 500 juta rupiah setiap bulan. Keterangannya, dividen dari PT Prameswari Propertindo dan hasil sewa rumah-rumah kontrakan almarhum ayah Alia. Bima ternganga. Ia melihat angka-angka itu, tercetak rapi setiap bulan. Jumlah yang jauh melampaui gajinya. PT Prameswari Propertindo adalah perusahaan warisan ayah Alia, di mana Alia adalah pemegang saham mayoritas, jelas Pak Santoso dengan tenang. Jadi jika dijumlahkan, selama 3 tahun, kontribusi Ibu Alia ke rekening ini adalah sekitar 90%. Sementara Anda hanya 10%. Tetapi, Bima tergagap, otaknya bekerja keras mencari alasan. Ia tidak pernah memeriksa detail transaksi. Ia hanya melihat saldo akhir yang selalu besar dan mengira itu karena kehebatannya mengelola uang. Ia lupa bahwa gaya hidupnya yang mewah, cicilan iPhone, modifikasi motor, uang bulanan besar untuk Ibu Rosita, traktiran teman-temannya, tidak mungkin ditutupi oleh gajinya yang UMR. Sekarang mari kita lihat pengeluarannya. Pak Santoso membalik halaman. Tagihan kartu kredit Bima, 20 juta per bulan. Transfer ke Ibu Rosita, 15 juta per bulan. Belanja online atas nama Bella, 10 juta per bulan. Hiburan dan gaya hidup, 25 juta per bulan. Mata Ibu Rosita membelalak, tunggu. Jadi uang bulanan yang Bima berikan padaku selama ini? Itu uang Alia? Bu, kata Pak Santoso tegas. Gaji Pak Bima sebesar 8 juta rupiah itu bahkan tidak cukup untuk membayar listrik dan air rumah sebesar ini, apalagi memberimu 15 juta. Secara matematis sederhana, Pak Bima minus setiap bulan, yang menutupi minus itu adalah uang Alia. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti ruangan. Fakta itu menampar Ibu Rosita lebih keras dari tamparan fisik. Selama ini ia selalu membanggakan Bima sebagai anak sukses yang menghidupi istri tak berguna. Kini ia tahu, dia dan anaknya lah benalunya. Ia memakan uang menantunya untuk menghina menantunya. Tidak mungkin, bisik Bima, tangannya gemetar memegang kertas itu. Tidak mungkin Alia punya uang sebanyak ini. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mewarisi sebuah kerajaan bisnis, Bima, kata Alia dingin. Aku diam selama ini karena aku ingin menghormatimu sebagai suami.
Aku membiarkanmu merasa hebat, merasa jadi kepala keluarga. Aku menopang egomu dengan uangku. Tapi apa balasannya? Kau bahkan mau menjual satu-satunya kenang-kenangan dari ayahku? Alia mengambil ponselnya, membuka aplikasi M-Banking dan menunjukkannya di depan wajah Bima. Lihat ini, Bima. Di layar tertera saldo rekening pribadi Alia yang baru saja ia transfer. Angkanya begitu panjang, cukup untuk membeli harga diri Bima 10 kali lipat. Tadi pagi, semua uangku dari rekening bersama sudah kupindahkan. Sekarang, coba cek saldo rekening yang kau banggakan itu. Bima buru-buru mengambil ponselnya dari saku. Ia membuka aplikasi banknya. Rasanya internet melambat, atau mungkin waktu yang melambat bagi Bima. Login berhasil. Saldo tersedia. 3.215.050. 3.215.050. Hanya itu yang tersisa. Bima menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Dunianya runtuh. Rencananya merenovasi rumah. Rencananya berlibur dengan Bella. Rencananya membeli mobil baru. Semuanya lenyap dalam sekejap. Uangku. Bisik Bima. Bukan uangmu, koreksi Alia tajam. Itu sisa gajimu yang belum sempat kau habiskan. Selamat menikmati. Duka Bima atas saldo rekeningnya yang hilang menjadi alarm bagi Bella. Wanita berambut pirang dengan riasan tebal yang mulai luntur karena keringat itu menyadari posisinya. Bella tidak bodoh, ia hanya oportunis. Ia menempel pada Bima karena Bima memperkenalkan diri sebagai bos muda kaya raya yang tidak bahagia dengan istrinya. Bima menjanjikan kemewahan, rumah, dan mobil. Tapi sekarang, di hadapannya adalah seorang pria bergaji UMR yang hidup dari kekayaan istri. Seorang pria yang saldo rekeningnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu set skincare Bella. Perlahan, Bella bangkit dari sofa. Gerakannya pelan, mencoba tidak menarik perhatian. Mau kemana? Tanya Alia. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan langkah Bella. Bella menoleh, memasang senyum paksa. Anu, Mbak Alia. Saya baru ingat ada rapat mendadak di kantor. Bos telepon. Saya harus kembali sekarang. Maaf ya, saya tidak mau ikut campur masalah keluarga kalian. Bella meraih tas tangannya, siap melarikan diri dari kapal yang karam. Ia sudah tidak peduli pada Bima. Baginya, Bima sekarang adalah sampah. Duduk, perintah Alia. Tapi Mbak, ku bilang, duduk, bentak Alia keras. Salah satu pengawal Pak Santoso melangkah maju, menghalangi jalan Bella. Bella terpaksa mundur dan duduk di ujung sofa, menjauh dari Bima. Kau pikir kau bisa datang ke sini, menghinaku, merencanakan kejahatan, makan dan tidur gratis, lalu pergi begitu saja saat tahu dia tidak punya uang? Tanya Alia sinis. Saya tidak tahu apa-apa, Mbak. Sumpah. Bella mulai menangis palsu. Saya cuma diajak Mas Bima. Katanya dia duda kaya. Katanya Mbak jahat sama dia. Saya juga ditipu, Mbak. Saya juga korban. Bima menoleh kaget pada selingkuhannya. Bella, kenapa kamu bicara begitu? Tadi pagi kamu yang paling semangat menyuruhku jual mobil. Kamu yang bilang Alia bodoh, diam kau. Hardik Bella kasar, topeng manisnya telah tanggal. Kalau aku tahu kau miskin, tidak akan aku mau denganmu. Mengaku manajer, ternyata cuma benalu. Menjijikan. Bima tertegun. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang ia puja-puja, wanita yang membuatnya mengkhianati istri setianya, kini berbalik menggigitnya di saat pertama ia jatuh. Alia bertepuk tangan perlahan. Puk, 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 puk. Indah sekali kisah cinta kalian. Seperti Romeo dan Juliet versi Kere, cibir Alia. Ia mengambil sebuah map tipis dari meja, melemparkannya ke pangkuan Bella. Apa ini? Tanya Bella dengan tangan gemetar. Itu screenshot percakapan WhatsApp kalian berdua selama sebulan terakhir, jawab Alia. Aku sudah menyadap WhatsApp Bima sejak kalian sering chatting tengah malam. Bella membuka map itu. Wajahnya semakin pucat. Isinya adalah percakapan vulgar dan jahat. Bella, kapan kamu usir istrimu yang dekil itu? Aku sudah tidak sabar jadi nyonya rumah. Bella, jual saja mobilnya. Sayang, dia tidak mengerti hukum. Kita bawa kabur uangnya. Sangat jelas ada niat jahat dan persekongkolan untuk melakukan percobaan penggelapan, tambah Pak Santoso dengan nada profesional. Mbak Bella, Anda bukan hanya selingkuhan, tapi juga rekan kejahatan. Ancamannya sama berat dengan pelaku utama. Mbak Alia, tolong. Bella berlutut di lantai, harga dirinya lenyap demi kebebasannya. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya janji akan menjauh. Saya akan blokir nomor Bima. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Tolong, Mbak. Cicilan motor saya masih banyak.
Alia menatap wanita yang bersimpuh di kakinya dengan jijik. Berdiri. Jangan kotori lantaiku dengan air mata palsumu. Bella berdiri, ingusnya meleleh. Aku tidak akan melaporkanmu. Hari ini, kata Alia. Tapi dengan satu syarat. Kau harus menonton kejatuhan Bima sampai akhir. Kau harus lihat betapa menyedihkannya pria yang kau rebut itu. Setelah itu, kau boleh pergi membawa rasa malumu. Bella mengangguk cepat, tak berani membantah. Ia kembali duduk di sudut, diam 1000 bahasa. Sementara Bima menatapnya dengan mata nanar. Kini giliran Ibu Rosita. Wanita tua itu sadar kedua sekutunya telah tumbang. Bima lumpuh secara mental dan finansial. Bella telah menyerah. Kini ia harus menghadapi menantu yang selama ini ia tindas sendirian. Taktik Ibu Rosita selalu sama. Jika kekerasan tidak mempan, gunakan kartu usia. Tiba-tiba Ibu Rosita memegangi dadanya. Ia memasang wajah kesakitan, terengah-engah dengan dramatis. Aduh, aduh, dadaku, keluh Ibu Rosita sambil terkulai di kursi. Aku kena serangan jantung. Bima, tolong Ibu. Alia, kau kejam. Kau membuat mertuamu mati karena sakit jantung. Bima yang sedang merana, langsung panik melihat ibunya. Bu, Ibu kenapa? Bertahan Bu. Bima menoleh pada Alia dengan mata nyalang. Lihat. Puas kau sekarang? Kalau ibuku meninggal, kau pembunuhnya. Pak Santoso hendak berdiri untuk memanggil bantuan medis, tapi Alia mengangkat tangannya, menghentikannya. Alia tidak bergeming dari tempatnya, menatap sandiwara itu dengan wajah datar. Bima, panggil Alia tenang. Ibumu baru saja medical check-up minggu lalu di rumah sakit ternama. Kolesterolnya memang agak tinggi, tapi jantungnya sehat. Terlalu sehat untuk orang yang suka makan gorengan dan marah-marah. Jangan sok tahu kau. Ibuku benar-benar kesakitan. Alia berjalan ke sound system di dekat TV. Ia menekan tombol play pada sebuah perekam suara kecil yang terhubung ke speaker Bluetooth. Suara rekaman tadi pagi memenuhi ruangan, jernih dan keras. Suara Ibu Rosita. Rekaman. Istrimu itu bodohnya sampai ke tulang sumsum. Lihat saja dia. Yang dia tahu hanya menunduk, memasak, mencuci, bersih-bersih. Dia tidak tahu apa-apa soal dokumen penting. Kalau dia menolak tanda tangan, biar ibu yang buat hidupnya seperti di neraka sampai dia tidak tahan lagi. Tawa jahat Ibu Rosita menggema. Alia mematikan rekaman itu. Suara orang yang kena serangan jantung tidak sekeras itu, Bu, kata Alia dingin. Dan orang yang berencana membuat hidup orang lain seperti di neraka, tidak pantas dikasihani saat rencananya gagal. Ibu Rosita, mendengar rekaman suaranya sendiri, seketika berhenti mengeluh. Rasa sakit di dadanya mendadak sembuh oleh rasa malu yang lebih besar. Ia perlahan duduk tegak, sadar aktingnya tidak berhasil. Alia. Ibu Rosita mengubah nadanya menjadi memelas, mencoba menyentuh sisi emosional. Ibu salah, Nak. Ibu sudah tua, wajar kalau salah bicara. Kamu kan menantu yang baik dan salehah. Masa kamu tega sama ibu? Tidak takut kena karma dari mertua? Karma. Alia tertawa getir, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terpendam selama 3 tahun penderitaannya. Bu, selama 3 tahun, saya bangun jam 4 pagi. Saya masakkan ibu bubur kesukaan ibu. Saya cuci baju-baju ibu pakai tangan karena kata ibu mesin cuci merusak kain. Saya pijat kaki ibu setiap malam. Dan setiap bulan, saya kirim 15 juta ke rekening ibu lewat Bima. Alia menunjuk dada Ibu Rosita. Dan apa balasannya, Bu? Ibu hina penampilan saya di depan tetangga. Ibu kompori Bima untuk menikah lagi. Ibu sebut saya mandul, padahal Bima yang belum mau punya anak. Di mana nurani ibu sebagai sesama perempuan? Ibu Rosita menunduk. Tak satu pun kata-kata Alia yang bisa ia bantah, karena semuanya benar. Tetapi ibu sudah tua, Alia. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain Bima. Kalau Bima tidak punya uang, ibu makan apa? Akhirnya Ibu Rosita mengakui ketakutan terbesarnya, kemiskinan. Itu bukan lagi masalah saya, jawab Alia tegas. Ibu punya anak laki-laki kebanggaan ibu, kan? Si manajer sukses itu. Mintalah makan padanya. Jangan pada istri bodoh seperti saya. Ibu Rosita menangis. Kali ini, air matanya asli. Air mata penyesalan. Karena ia telah menukar tambang emas dengan sebongkah batu. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Terik matahari seolah mendukung panasnya pengadilan di ruang keluarga itu. Semua kartu sudah terbuka. Semua kebohongan sudah terbongkar. Kini saatnya vonis dijatuhkan. Alia kembali duduk di sebelah Pak Santoso. Ia merasa lelah, tapi juga sangat lega.
Beban yang ia pikul selama 3 tahun telah terlepas. Jadi, kesimpulannya adalah ini, kata Pak Santoso, mengambil alih panggung untuk mengakhiri drama secara hukum. Klien saya, Ibu Alia, memiliki bukti yang kuat untuk tindak pidana berikut. Percobaan penggelapan, persekongkolan jahat, dan kekerasan psikis di bawah UU KDRT. Ada rekaman, ada saksi, ada chat. Bima mengangkat wajahnya. Tampak lelah, matanya merah. Kau mau memenjarakan suamimu sendiri, Alia? Tergantung, jawab Alia singkat. Tergantung apa? Tergantung seberapa cepat kalian angkat kaki dari rumah ini, kata Alia. Ia berdiri, menatap 3 orang di hadapannya satu persatu. Saya beri kalian 2 pilihan. Pilihan yang sangat sederhana. Pilihan A, Alia mengangkat 1 jari. Saya dan Pak Santoso akan menelepon polisi sekarang juga. Bukti sudah lengkap, kalian bisa ditangkap sore ini. Bima dan Bella dijerat pasal percobaan penggelapan. Ibu Rosita sebagai rekan kejahatan. Kalian akan tidur di lantai dingin sel tahanan malam ini. Bima, Ibu Rosita, dan Bella serempak menggeleng. Penjara adalah mimpi buruk bagi mereka yang terbiasa hidup nyaman. Pilihan B, Alia mengangkat 2 jari. Kalian keluar dari rumah ini sekarang juga, detik ini juga, tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan kalian. Apa? Teriak Bima. Tapi baju-bajuku, laptopku, jam tanganku, itu semua barangku. Laptop itu dibeli dengan kartu kredit tambahanku bulan lalu, belum lunas. Jam tangan itu hadiah dariku tahun lalu. Semuanya dibeli pakai uangku, potong Alia cepat. Sesuai perjanjian pranikah, barang yang dibeli oleh pasangan dengan uangnya sendiri, tetap menjadi miliknya. Tapi baju kerjaku. Bima memelas. Masak aku keluar cuma pakai kaos? Ambil secukupnya saja. 1 koper kecil untuk kalian berdua. Sisanya, tinggalkan. Perintah Alia. Kalian punya waktu 10 menit. Lewat dari itu, pilihan A yang berlaku. Pak Santoso melirik jam tangannya. Waktu dimulai dari sekarang. Mereka panik. Bima berlari ke kamar. Ibu Rosita dengan kaki gemetar ikut berlari ke kamarnya. Bella kebingungan, karena ia tidak punya barang di sana selain tas tangannya. Kamu, Bella, panggil Alia, kamu boleh pergi sekarang. Bawa tasmu, dan ingat, kalau aku lihat lagi mukamu di sekitar sini, rekaman chat kalian akan sampai ke HRD kantormu. Bella mengangguk cepat, wajahnya pucat. Tanpa melirik ke kamar Bima, tanpa pamit, ia berlari keluar rumah secepat kilat. Meninggalkan Bima begitu saja, cinta sejati, omong kosong. Sementara itu, terdengar suara gaduh dari kamar utama. Bima melempar-lempar baju ke koper tanpa aturan. Ia ingin mengambil laptop, tapi teringat ancaman Alia dan tatapan tajam para pengawal di pintu kamar. Ia urungkan niatnya. Ia hanya mengambil beberapa kemeja, pakaian dalam, dan sikat gigi. Ibu Rosita di kamar tamu menangis sambil memasukkan daster-dasternya ke dalam kantong plastik hitam besar karena ia tidak punya koper. Pemandangan yang menyedihkan. 10 menit berlalu. Bima dan Ibu Rosita berdiri di ruang keluarga. Bima dengan 1 koper kecil. Ibu Rosita dengan 1 kantong plastik penuh baju. Mereka tampak seperti gelandangan yang diusir dari kolong jembatan. Kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, pinta Alia sambil mengulurkan tangan. Dengan berat hati Bima menyerahkan kunci-kunci itu. Kunci yang dulu sering ia pamerkan pada teman-temannya sebagai simbol kesuksesan, kini kembali ke pemilik aslinya. Dompet, kata Alia lagi. Dompet juga? Protes Bima. Kartu kredit tambahan di dompetmu atas namaku. Kembalikan. Bima mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu kredit platinum itu dan memberikannya. Alia mengambil gunting dari laci meja dan menggunting kartu itu menjadi 2 tepat di depan mata Bima. Krek, sekarang, keluar, kata Alia, menunjuk pintu yang terbuka. Sinar matahari sore menerobos masuk. Di luar sana, dunia yang kejam menanti Bima dan ibunya. Dunia tanpa AC, tanpa Fortuner, tanpa makanan enak dan gratis. Bima menatap Alia untuk terakhir kalinya. Ada penyesalan di matanya, tapi lebih banyak kemarahan karena egonya terluka. Kau akan menyesal, Alia. Kau tidak akan bisa hidup tanpa laki-laki. Alia tersenyum, senyum yang tulus dan bebas. Kau salah, Bima. Kaulah yang selama ini menjadi beban dalam hidupku. Justru sekarang, aku baru akan mulai benar-benar hidup. Silakan keluar, kata salah satu pengawal Pak Santoso. Bima dan Ibu Rosita berjalan gontai keluar. Di luar gerbang, beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Bima menunduk, menahan malu. Salah satu pengawal menutup gerbang besi hitam itu. Blam!
Suara besi itu mengakhiri babak kehidupan Alia sebagai istri tertindas. Di dalam rumah yang kini sunyi, Alia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang beraroma kemenangan. Ia menoleh pada Pak Santoso dan tersenyum. Terima kasih, Om Santoso. Sama-sama, nak. Ayahmu pasti bangga padamu hari ini. Epilog. Karma yang datang lebih cepat dari pesanan ojek online. Suara gerbang besi hitam yang membentur tiangnya, blam, menggema seperti lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Bima dan Ibu Rosita. Suara gembok yang diputar dari dalam oleh pengawal Pak Santoso memastikan jalan mereka kembali ke surga itu telah tertutup selamanya. Di luar gerbang, panas matahari siang terasa membakar kulit. Aspal perumahan mengeluarkan uap panas yang membuat pandangan kabur. Bima berdiri mematung, satu tangan mencengkeram erat gagang koper kecil berisi sisa-sisa pakaiannya, sementara tangan lainnya terkepal di sisi tubuhnya. Butir-butir besar keringat mulai mengalir dari pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi karena dinginnya rasa malu. Ibu Rosita berdiri di sebelahnya, memeluk kantong plastik hitam besar. Jenis kantong plastik yang biasa digunakan untuk sampah dapur, kini berisi seluruh harta bendanya, daster-daster, beberapa jilbab instan, dan pakaian dalam yang berhasil ia ambil. Penampilannya menyedihkan, jauh dari citra nyonya kaya yang selalu ia tampilkan di arisan. Ini cuma mimpi, kan, Bima? Bisik Ibu Rosita dengan suara serak. Ia menatap rumah mewah 2 lantai itu. Di balik jendela kaca ruang keluarga, ia bisa samar-samar melihat siluet Alia yang duduk dengan nyaman, seolah tak terjadi apa-apa. Kita benar-benar diusir? Nanti malam kita tidur di mana? Bima tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia menunduk, menatap sepatunya yang mulai berdebu. Bu Rosita sama Mas Bima? Suara cempreng itu membuat Bima ingin menghilang di telan bumi. Itu suara Bu Susan, tetangga sebelah yang terkenal paling julid sekompleks. Bu Susan sedang menyiram tanaman di halamannya, tapi matanya menatap tajam pada koper dan kantong plastik mereka. Kok siang-siang bawa koper? Mau liburan, ya? Asyik banget, mau kemana? Bali? Lombok? Tanya Bu Susan dengan nada yang jelas-jelas menyindir. Bu Susan pasti mendengar keributan tadi. Bima memaksakan seulas senyum yang lebih mirip ringisan. Iya, Bu Susan. Mau nginap di rumah saudara. Ada acara keluarga. Oh, acara keluarga? Bu Susan mengangguk-angguk, pandangannya beralih ke kantong plastik yang dipeluk Ibu Rosita. Tapi kok bajunya di kantong kresek? Bu Rosita, kopernya yang mahal itu kemana? Bukannya baru dipamerkan di arisan kemarin? Wajah Ibu Rosita merah padam. Ia mengeratkan pelukannya pada kantong plastik, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Kopernya dipinjam saudara. Sudah dulu ya, Bu Susan, kami buru-buru. Gokarnya sudah menunggu di depan. Satu lagi kebohongan. Tak ada gokar yang menunggu. Bima bahkan belum memesan, karena kuota internetnya sekarat dan ia enggan menghabiskannya. Ayo Bu, jalan, kata Bima ketus, menarik lengan ibunya menjauh dari si biang gosip. Mereka berjalan di trotoar panas perumahan. Roda koper Bima berderit berisik di atas paving block, suara yang mengiringi langkah berat mereka. Setiap mobil tetangga yang lewat membuat Bima menunduk, takut dikenali. Baru berjalan 500 meter, Ibu Rosita sudah mengeluh. Aduh, Bima, kaki ibu sakit, panas sekali. Kita ini mau kemana? Pesan taksi sana. Kenapa kita jalan kaki seperti gembel begini? Bima mendadak berhenti di bawah pohon yang daunnya meranggas. Ia menoleh pada ibunya, matanya merah. Ibu pikir Bima punya uang untuk naik taksi? Teriak Bima, menumpahkan frustrasinya. Uangku tinggal 3 juta, Bu. 3 juta. Itu cuma cukup buat makan kita seminggu kalau hemat, taksi mahal. Ibu Rosita kaget dibentak anaknya sendiri. Kenapa kamu marah sama ibu? Ini semua salah istrimu yang durhaka itu. Harusnya tadi kamu lawan dia, laki-laki kok lembek. Lembek? Bima tertawa histeris. Ibu yang bikin aku begini. Ibu yang terus-terusan mengompori aku minta uang Alia. Ibu yang minta jatah 15 juta sebulan, padahal gajiku pas-pasan. Sekarang Alia marah, kita yang hancur. Ibu dan anak itu bertengkar di pinggir jalan, ditonton oleh seorang tukang siomay yang menggeleng-gelengkan kepala, mungkin berpikir betapa cepatnya roda nasib berputar. Bima mengambil ponselnya, menatap layar dengan putus asa. Ia butuh tempat berteduh. Ia butuh bantuan. Jari-jari Bima gemetar mencari sebuah nama di kontak WhatsApp-nya, Bella sayang. Bima menekan tombol panggil. Tut, tut. Tidak diangkat. Ia coba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Panggilannya ditolak. Bima mengirim chat. Bella, kamu di mana?
Aku sama ibu di jalan. Kami butuh tempat istirahat. Aku ke apartemenmu ya. Centang 1. Abu-abu. Beberapa detik kemudian, foto profil Bella yang cantik menghilang, diganti siluet abu-abu. Statusnya kosong. Mata Bima membelalak. Aku diblokir, bisiknya tak percaya. Perempuan sialan. Dia memblokirku. Bima melempar ponselnya ke rerumputan karena frustrasi, lalu memungutnya lagi, sadar ia tak akan sanggup membeli yang baru. Kenapa si Bella tidak angkat? Tanya Ibu Rosita sinis. Sudah ibu bilang dari dulu, perempuan model begitu cuma incar uangmu. Kamu lebih memilih dia daripada Alia. Dulu ibu juga mendukung aku sama Bella. Balas Bima. Ibu bilang Bella lebih cantik, lebih sosialita, lebih pantas diajak ke pesta daripada Alia yang kucel. Jangan cuci tangan, Bu, karena ibu kira kamu banyak uang. Jawab Ibu Rosita. Kalau ibu tahu kamu miskin, ibu suruh kamu sungkem di kaki Alia. Mereka saling menyalahkan di pinggir jalan yang bising. Asap knalpot bus menerpa wajah mereka, kontras dengan udara sejuk dari AC Fortuner yang biasa mereka nikmati. Akhirnya, karena lelah dan panas, Bima menyetop sebuah angkot tua. Naik, Bu, perintah Bima. Naik angkot. Mata Ibu Rosita membelalak jijik, panas, Bima. Bau keringat orang. Ibu tidak mau. Pesan gocar saja yang murah. Aku tidak punya uang, Bu. Apa ibu tidak mengerti? Bima mendorong ibunya masuk ke dalam angkot yang sesak. Koper Bima diletakkan di pangkuan karena tidak ada tempat. Sementara Ibu Rosita harus berdesakan dengan seorang pedagang ikan yang amis baunya. Selama perjalanan 1 jam, Ibu Rosita tidak berhenti mengomel sambil menutup hidungnya. Bima hanya diam, menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, dan sadar bahwa ia telah jatuh dari kasta tertinggi. Mereka turun di sebuah kawasan padat penduduk, di sebuah gang sempit dan becek. Bima ingat ia punya kenalan yang menyewakan kamar kos murah di sini. Kita akan tinggal di sini? Tanya Ibu Rosita histeris saat Bima berhenti di depan sebuah pintu triplek yang catnya sudah mengelupas. Ini yang paling murah, Bu. Cuma 1 juta sebulan, sudah kubayar pakai sisa uang di ATM tadi dan pinjam sedikit dari teman, jawab Bima lelah. Mereka masuk. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Tanpa kasur, hanya tikar plastik. Kamar mandinya di dalam, tapi bau dan kerannya bocor. Kipas angin di langit-langit berputar pelan dengan suara berisik, nyaris tak ada anginnya. Ibu Rosita melempar kantong plastiknya ke sudut dan mulai menangis meraung-raung. Ya Tuhan, apa salahku sampai harus tinggal di kandang tikus begini? Alia, jahat sekali menantu itu. Bima duduk, bersandar di dinding yang lembab, ia menutup telinganya. Tangisan ibunya, deru motor di gang, suara karaoke tetangga, semua bercampur aduk seperti orkestra kejatuhan di kepalanya. Di tengah keputusasaannya, ponsel Bima bergetar. Sebuah notifikasi email dari Santoso, Associates Law Firm. Subjek: pemberitahuan gugatan cerai, undangan mediasi. Ia membukanya. Itu adalah gugatan cerai resmi. Alia tidak membuang waktu. Di lampirannya, tertera tuntutan Alia, cerai tanpa pembagian harta karena perjanjian pranikah, dan pengembalian uang sebesar 500 juta rupiah, yang disinyalir telah dihamburkan Bima selama pernikahan. 500 juta. Bima lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak punya uang untuk makan malam nanti. Seminggu kemudian, Bima datang ke pengadilan dengan kemeja kusut. Ia datang sendiri, tak sanggup menyewa pengacara. Sementara Alia datang bersama tim hukumnya yang tampak sangar. Penampilan Alia telah berubah drastis. Ia mengenakan blazer putih bersih yang pas di badan, rambutnya tertata rapi, dan kulitnya tampak sehat. Tak ada lagi daster kusam, tak ada lagi wajah lelah. Aura wanita sukses terpancar darinya. Saat mediasi dimulai, Bima mencoba drama terakhirnya. Ia berlutut di depan Alia di dalam ruang mediasi, tak peduli tatapan mediator. Alia, tolong. Maafkan aku. Bima menangis. Kali ini, air matanya asli, air mata ketakutan akan kemiskinan. Aku salah. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan ceraikan aku, Alia. Kasihan ibu, dia sakit-sakitan di kosan. Alia menatap Bima yang bersimpuh di kakinya. Dulu, mungkin hatinya akan luluh. Dulu, ia akan merasa iba melihat suaminya menangis. Tapi sekarang, ia hanya melihat seorang aktor buruk dengan naskah yang sudah usang. Berdiri, Bima, kata Alia tanpa emosi. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Aku cinta kamu, Alia. Sungguh. Alia tersenyum sinis. Kau cinta uangku, Bima. Bukan aku.
Buktinya, saat uangku hilang, atau saat kau kira uangku hilang, cintamu juga ikut hilang, aku hanya dikompori Bella. Dia otaknya. Jangan lempar kesalahan pada orang lain. Kau yang menandatangani kwitansi-kwitansi palsu untuk markup dana. Kau yang mentransfer uang belanja ke rekening pribadimu. Kau, Bima. Pak Santoso meletakkan dokumen tebal di meja. Pak Bima, kata Pak Santoso. Klien kami berbaik hati. Ibu Alia setuju untuk mencabut tuntutan pidana penggelapan 500 juta itu. Dia tidak mau melihat mantan suaminya membusuk di penjara. Wajah Bima bersinar penuh harap. Benarkah? Terima kasih, Alia. Kau memang malaikat. Tunggu, kata Pak Santoso. Syaratnya, Anda menyetujui perceraian ini tanpa perlawanan, mengakui semua kesalahan Anda, dan tidak akan pernah mendekati atau menghubungi Ibu Alia seumur hidup. Satu kali saja Anda melanggar satu chat, satu telepon tuntutan pidana akan langsung kami ajukan kembali, dan kami punya cukup bukti untuk memenjarakan Anda 5 tahun. Bima menelan ludah. Pilihan yang sulit, tapi ia tak punya pilihan lain, penjara, atau miskin tapi bebas. Satu lagi, tambah Alia. Aku tahu soal judi online-mu, Bima. Bima membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah rahasia tergelapnya. Alasan mengapa gajinya tak pernah cukup. Alasan mengapa ia selalu butuh uang Alia. Ia kecanduan slot online. Kau punya utang di 3 aplikasi pinjol, kan? Lanjut Alia, menelanjangi aibnya. Totalnya hampir 50 juta. Dan kau mencantumkan nomorku sebagai kontak darurat tanpa izinku. Bima menunduk, berkeringat dingin. Aku sudah ganti nomor, kata Alia. Jadi mulai besok, mereka tidak akan menggangguku lagi. Mereka akan mulai mencarimu di kantormu, di kosanmu. Selamat bersenang-senang, Bima. Bima menandatangani surat kesepakatan cerai dengan tangan gemetar. Tanda tangan itu adalah simbol kekalahan totalnya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan bahu terkulai, menanggung beban dunia yang kini terasa lebih berat tanpa topangan uang istrinya. Karma tidak menunggu lama. Ia datang dengan motor knalpot bising dan jaket kulit hitam. 2 hari setelah mediasi, Bima yang sedang melamun di depan kamar kosnya dikejutkan oleh kedatangan 2 pria berwajah sangar. Wai, Bima, bayar utang lo. Itu para penagih utang dari aplikasi pinjol. Bima gemetar. Sabar, Bang. Saya lagi cari jalan. Saya baru dipecat dari kerjaan. Ya, Bima baru saja dipecat karena ketahuan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan performanya menurun drastis karena stres. Banyak alasan. Bayar sekarang atau motor lo gua angkut. Jangan, Bang. Cuma itu yang saya punya. Bima memohon. Motor itu adalah sebuah skuter tua yang ia beli kredit. Terjadi keributan. Tetangga keluar menonton. Ibu Rosita keluar dari kamar dengan daster kumal, berteriak, "Tolong, maling, tolong." Salah satu penagih mendorong Ibu Rosita hingga jatuh ke selokan yang kotor. Besok gue balik lagi. Kalau belum ada uang, gue obrak-abrik tempat ini. Mereka pergi setelah meludah ke arah Bima. Bima bangkit dari selokan, badannya kotor, bau. Ia duduk di pinggir gang, menangis seperti anak kecil. Ibu Rosita menghampirinya, bukan untuk menolong, tapi untuk memukuli punggungnya. Anak tidak berguna. Bikin malu. Kenapa kau berjudi, Bima? Uang 50 juta kalau dipakai usahakan bisa untung. Ini malah buat main slot. Diam, Bu, teriak Bima, mendorong ibunya. Ibu Rosita terjatuh. Kali ini, ia tidak langsung bangun. Wajahnya pucat, berkeringat dingin. Dadanya benar-benar sesak. Stres yang menumpuk, makanan yang hanya mie instan setiap hari, dan keterkejutan karena didatangi preman, membuat tekanan darahnya melonjak. Aduh, Bima. Dadaku benar-benar sakit. Keluh Ibu Rosita, suaranya lemah. Bima menoleh, mengira ibunya berakting lagi seperti di rumah Alia. Sudahlah, Bu, jangan drama, tidak ada Alia di sini, tidak akan ada yang kasihan. Bima meninggalkan ibunya yang mengerang kesakitan di tanah dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia baru sadar ibunya tidak berakting saat 10 menit kemudian, para tetangga menggedor pintunya, memberitahu bahwa Ibu Rosita pingsan dan mulutnya sudah mencong. Stroke ringan. Malam itu, di bangsal kelas 3 sebuah rumah sakit umum yang penuh sesak, Bima duduk termangu. Ia tidak punya uang untuk obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS. Ia sendirian. Tak ada Bella. Tak ada Alia yang selalu sigap mengurus administrasi. Tak ada Fortuner untuk tempat tidur. Ia harus tidur di lantai rumah sakit beralaskan kardus, di antara erangan pasien lain. Saat memejamkan mata, ia teringat kamarnya dulu. Kasur yang empuk,
AC yang dingin, selimut yang wangi. Ia ingat dulu sering memarahi Alia karena selimutnya kurang wangi. Sekarang, ia akan memberikan apa saja hanya untuk bisa tidur di atas karpet ruang keluarga Alia. Penyesalan datang seperti ombak besar, menenggelamkannya. Andai saja aku bersyukur. Andai saja aku tidak serakah. Andai saja aku menghargai istri yang setia. Tapi kata andai tidak bisa membayar utang pinjol dan tidak bisa mengobati stroke ibunya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, matahari pagi menerangi taman belakang rumah Alia. Wajah rumah itu telah berubah. Dinding ruang keluarga yang dulu berwarna krem pilihan Bima, kini telah dicat dengan warna sage green yang menenangkan. Sofa kulit hitam tempat Bima biasa menaikkan kakinya telah dibuang, diganti dengan sofa linen yang cantik. Aura toksik di rumah itu telah hilang. Rumah itu kini bisa bernapas. Alia berada di dapur kerajaannya, yang kini menjadi pusat bisnisnya. Bukan lagi dapur tempat ia diperbudak membuatkan kopi untuk suami, melainkan dapur profesional tempat ia memimpin timnya. Mbak Alia, pesanan catering untuk seminar di Balai Kartini sudah siap berangkat, kata Santi, salah satu asisten barunya. Oke San, cek lagi garnisnya ya. Pastikan tata letak ayamnya tidak miring, jawab Alia sambil tersenyum, mencicipi saus jamur andalannya. Setelah Bima pergi, Alia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan bakatnya. Ia membuka bisnis catering premium bernama Dapur Alia. Dengan modal yang ia miliki dan jaringan almarhum ayahnya, bisnisnya melesat cepat. Masakannya lezat, presentasinya cantik, dan yang terpenting, dibuat dengan hati yang gembira. Siang itu, Pak Santoso datang berkunjung, membawa surat putusan cerai resmi. Selamat, Alia. Kamu resmi menjadi wanita bebas, kata Pak Santoso sambil menyerahkan map hijau. Hakim mengabulkan semua tuntutan kita. Statusmu kini jauh lebih berharga daripada status istri Bima. Alia menerima map itu, mengelus sampulnya. Terima kasih, Om. Rasanya lega sekali. Seperti baru bisa bernapas lagi setelah 3 tahun. Oh ya, ada sedikit kabar tentang mereka, kata Pak Santoso hati-hati, takut merusak suasana hati Alia. Kenapa, Om? Mereka berulah lagi? Tidak. Mereka tidak akan berani. Saya dengar dari informan, Bima sekarang bekerja jadi tukang parkir di pasar Tanah Abang. Ibunya kena stroke ringan dan kini hanya bisa terbaring di kosan mereka. Tetangga sering mendengar mereka bertengkar, saling menyalahkan setiap malam. Alia terdiam mendengar kabar itu. Ada sedikit rasa iba yang terlintas, tapi cepat-cepat ia tepis. Itu adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Ia tidak mendoakan mereka celaka, tapi ia juga tidak punya kewajiban untuk menolong orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Semoga itu menjadi pelajaran bagi mereka, Om. Di atas langit masih ada langit, dan doa istri yang teraniaya itu menembus angkasa, kata Alia tenang. Kamu benar. Sore itu, Alia duduk di teras, minum teh kamomil dan makan croissant hangat. Ia memandangi Fortuner putihnya yang baru dicuci, berkilauan. Ia teringat momen ketika Bima dan komplotannya menertawakan rencana mereka menjual mobil itu. Jadikan dia pembantu, kata mereka dulu. Kini, Bimalah yang menjadi budak dari nasib buruknya sendiri. Alia menyesap tehnya yang hangat dan menenangkan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari grup WhatsApp teman-teman lamanya, yang dulu dilarang Bima untuk ia temui. Alia, jadi ya ke puncak weekend ini? Kita rayakan kebebasanmu. Aku sudah booking villa. Tinggal kamu aja yang belum konfirmasi. Alia mengetik balasan dengan senyum lebar. Jadi dong. Aku bawa makanan paling enak sedunia buat kalian. Let's go. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Alia, menerbangkan rambutnya yang wangi. Ia memejamkan mata, merasakan rasa syukur yang menyelimuti hatinya. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi bentakan, tak ada lagi pengkhianatan. Ini adalah awal dari kehidupan barunya. Matahari masih bersinar, dan cahayanya begitu indah. Dan disitulah kisah kebangkitan Alia berakhir. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak hingga akhir. Saat mendengarkan perjuangannya, di manakah Anda berada sekarang? Apakah Anda sedang beristirahat di rumah? Dalam perjalanan? Atau sibuk bekerja? Pelajaran apa yang paling membekas di hati dan pikiran Anda dari kisah Alia? Pesan apa yang ingin Anda bagikan kepada sesama pendengar kita yang mungkin sedang mengalami cobaan serupa? Kami ingin membaca pemikiran Anda, jadi silakan berkomentar di bawah. Jika Anda tersentuh dan menyukai cerita ini, satu klik sederhana pada tombol suka akan sangat membantu kami. Dan untuk menjadi bagian dari keluarga kita yang terus berkembang dan tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya, silakan berlangganan. Sekali lagi, saya yang menemani Anda dalam setiap cerita. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.